siang Pak. Kita dari salah satu media. Saat ini kami ingin lebih dekat dengan Bapak Aki Saifuddin ya, selaku founder dari Yayasan Panisian Cempaka Warna ya. Sejauh ini Bapak bisa menceritakan lebih singkat, lebih akurat Pak ya tentang ini semua. Silakan Pak, bagaimana tentang hal ini? Ya, kalau untuk awal mula sejarahnya Yayasan Panisian Cempaka ini berdiri ya di tanggal 03 November ya. Jadi awal cerita Yayasan Cempaka Warna ini, jadi pertama awal saya buka ini, pertama saung kecil Pak, saung kecil. Terus kebetulan juga banyak kerabat, sahabat dari latar belakang yang berbeda. Pada akhirnya banyaklah sahabat, kerabat ataupun relasi bisnis yang masuk ke saung Panisian Cempaka ini. Dan ada usulan-usulan dari kerabat, sahabat ataupun jemaah Aki juga mengusulkan untuk membuat sebuah wadah, yaitu yang namanya Yayasan Panisian Cempaka Warna itu. Dan dari usulan-usulan para keluarga besar ataupun sahabat, pada akhirnya Aki berkesimpulan untuk membuat sebuah wadah tersebut, yaitu yang bakal sebutkan tadi namanya Yayasan Panisian Cempaka Warna, yang alhamdulillahnya pada tanggal 3 November nama saung Panisian Cempaka Warna sekarang menjadi Yayasan Panisian Cempaka Warna karena sudah disahkan oleh Menhukam ya gitu Pak. Tentu banyak sekali Pak ya, dari awal hingga sampai terbentuklah yayasan. Mungkin dari awal merintis itu mungkin banyak lika-likunya Pak ya. Mungkin sejauh mana Pak lika-liku yang paling terberat saat Bapak mungkin memiliki ide-ide, atau saat apa yang menurut Bapak itu berkesan sekali di dalamnya? Yang sangat beratnya itu ya adalah untuk masalah keuangan ya, finansial, karena kan memang Yayasan Panisian Cempaka ini memang harus tentang keikhlasan, kesungguhan, niat dan diniatkan untuk membentuk sebuah wadah ini. Memang Aki sendiri nggak ada bantuan dorongan ya untuk finansial. Padahal Aki yang alhamdulillah ada beberapa yang jemaah Aki yang memang bersinergi yang membantu Aki. Beliau itu yang jemaah Aki yang berada di Taiwan Pak. Jadi isinya membantu sedikit rezeki buat untuk mewadahi atau melegitimasikan Yayasan Panisian Cempaka ini, termasuk Mbak Emilia yang ada di Qatar juga, ada Bu Nina Yuliana yang di Taiwan yang ikut serta dalam finansialnya. Jadi bukan orang yang terdekat tapi orang yang di luar yang pada kerja sama yang lagi pada kerja ke luar negeri, sama Mbak Amelia itu yang broker di Qatar, yang memang benar-benar dari pertama dia melalui notarisnya dia nih Pak Lukman Hakim. Jadi yang di luar aja Pak yang memang membantu untuk finansial melegitimasikan yayasan tersebut Pak. Jadi yang dekat ini bukan nggak dibantu secara akal pikiran, memang banyak yang simpati ke Aki, tapi namun memang harus terjadinya sama jemaah Aki yang di luar negeri Pak, seperti itu. Kalau lihat dari biografi Bapak nih ya, itu sangat menarik sekali. Kita sudah banyak membaca Pak. Ini rekan-rekan yang mau membaca biografi si Aki Saifuddin ini, Anda nanti bisa melihat biografi, disebut nanti tunggu launching biografinya. Dan itu saya lihat Pak, itu dari kecil Pak, perjalanannya itu memang luar biasa Pak ya. Itu kira-kira itu perjalanan yang sudah hampir 27 provinsi Pak ya. Ngecek sih Pak, kalau untuk Pulau Jawa atau Jawa Barat semuanya udah terkarungi ya Pak ya, udah silaturahmi sama makam-makam keramat, rilasan dan lainnya. Cuman memang untuk awal saya dari kecil itu memang saya dilahirkan ya sosok orang memang ketidakmampuan finansial Pak, orang tua, sehingga saya memang berdikari atau mandiri lah sendiri ya Pak ya, untuk mencari rezeki buat bisa bantu orang tua atau bantu orang yang memang saya itu memang sifatnya itu bukan mengasih senang mengasih lah gitu Pak ya. Saya bukan ini senang mengasih aja. Jadi memang merintis itu dari kecil, untuk kemandirian itu dari usia 4 tahun SD. Udah udah kerja lah sama saudara. Berarti Bapak termasuk kelompok itu, artinya wali juga ya Pak ya? 9 wali itu udah dari tahun 2004 Pak. Itu semua dari mungkin maaf nih Pak ya, mungkin gunung-gunung Bapak juga sudah melampaui Pak ya, dari Gunung Satunya sampai ke Gunung Lain Pak ya. Terus saya dengar nih Pak, Bapak dulu saya melihat beberapa Bapak itu Bapak pernah sakit ya kalau nggak salah Pak ya. Betul. Sakit yang memang benar-benar sakit ya Pak. Itu seperti apa Pak sakit sampai bisa sembuh dan sampai bisa semangat lagi Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak?
Itu awal saya sakit itu sebenarnya itu adalah suatu rasa kasih sayang Allah kepada saya, nikmat yang memang luar biasa. Karena itu saya itu lagi ada hajat atau tirakat dari orang tua untuk suruh mucuk ya. Mucuk itu artinya nggak makan nasi, hanya satu, cuman pucuk-pucuk doang tuh kan. Nah setelah udah selesai untuk mucuk ya, saya mucuk itu, nah di situ merasakan nikmat Allah yang masuk ke saya Pak, gitu kan. Nah makanya saya bilang kenapa ada rasa kasih sayang Allah itu, memang itu di situ perjalanan mulai terjadinya rasa sakit saya itu, intinya kasih sayang Allah kepada saya untuk melewati hal yang benar-benar di luar nalar Pak ya. Nah setelah itu mungkin orang tua saya yang almarhum Aceh Sumiati dan bapak saya berjuang untuk saya untuk bisa sehat lagi, sembuh lagi. Ya pada hakikatnya syariatnya semua mungkin belum terjawab sama Allah. Akhirnya saya sesuai dengan keilmuan saya dari Bah Haji Yunus, dia sesosok sesepuh dari Lubang Kolot ya. Itu guru besar saya Bah Haji Yunus bin Bapak Inang, beliau juga almarhum, keduanya juga kakek angkat saya yang bernama Bah Nasib Nawawi, menyimpulkan di mana kita dikala kita memang lagi dirulung urusan-urusan masa hal duniawi, baik itu sakit maupun itu cobaan yang memang sangat berat, kita hanya menyebut kebesaran Allah, yaitu aku bersamamu ya Allah, la ilaha illallah, aku bersamamu ya Allah. Nah dari situ berzikir terus sama Allah, padahal ada karomat atau rasa yang membisikkan ke saya untuk melemparkan sebuah botol Pak ke atas. Seperti itu Pak ya? Ya Itu gitu. botol apa Pak? Dari botol aqua Pak, botol aqua yang kosong. Dulu saya tutupin sama bapak saya, suruh dilempar ke atas. Besok harinya diambil ada airnya. Ya secara itunya mungkin hal mustahil Pak ya, kalau memang secara pemikiran bapak ini yang nanya nih, apakah itu air embun? Tapi kan kalau air embun sendiri mungkin nggak mungkin banyak seperti Tapi itu Pak. penuh Pak ya? Tapi penuh ya? Hampir setengah botol Pak, hampir. Setelah menemukan botol itu Bapak langsung minum atau seperti apa? Atau berpikir dulu untuk mau meminum atau seperti apa? Konfirmasi ke salah satu seorang apa seperti apa? Enggak Pak, jadi begitu udah dari petik itu saya minta doa sama orang tua, minta didoain dulu. Terus saya sesuai baca bismillah dulu untuk kesembuhan saya. Pas saya minum di 3 harinya ada perubahan Pak, jadi bisa berjalan lagi, bisa bergerak walaupun memang belum bisa jauh gitu. Luar biasa sekali Pak ya. Dari kamar tidur bisa berinjak cuma gitu doang. Itu dari bisikan Pak tadi Pak ya? Ya dari memang kita zikir kepada Allah, akhirnya ada karomat. Tapi yang lebih menarik lagi nih Pak, kenapa Bapak punya kemampuan Bapak bekerja dulu ya, itu mungkin dari kerja dari PT ke 1 ke PT lain Pak. Iya. Itu saya dengar Bapak punya kelebihan mungkin closing atau sebagai apa, itu luar biasa Pak. Iya. Itu bisa ceritakan sedikit Pak, gimana? Memang saya itu kan ada teman-teman yang memang yang nggak bisa saya sebutkan. Dia pertama awal dari Bintang Emas ya, dari Ibu Ratna, dari Bukit Sakina ya, itu cabangnya. Di situ saya tembus rekor 30 posting dalam 1 hari Pak waktu itu. Waktu itu saya belum tahu ternyata di sisi lain memang luar biasa kata dia, selama ada yang 5 tahun kerja itu nggak ada yang posting sampai 30 itu. Seperti itu Pak, maksudnya. Jadi memang itu bukan dari kemampuan Bapak secara ini, tapi memang karena Bapak mungkin punya trik-trik tersendiri mungkin ya. Punya trik. Jadi Bapak berpikirnya itu mungkin rasional aja Pak ya, Ya. karena saya punya ilmu trik-trik sendiri gitu ya. Trik yang secara ini al ilmu aku. Jadi menurut itulah, jadi mungkin dari situ dikaitkan dengan ya semuanya itu mungkin ada keyakinan itu tadi Pak ya, keyakinan yang bisa membuat itu semua ya. Iya betul. Terus ini Pak ada pertanyaan lagi dari saya terkait Bapak ini kan sudah berdiri yayasan ini ya Pak ya. Dengan berdirinya yayasan ini tentu saja tidak pernah melupakan hal-hal yang masa lampau dan bisa terbentuklah seperti ini. Iya. Jadi di yayasan ini Bapak punya nggak tujuan-tujuan yang benar-benar mulia lah, tujuan apa sih mau didirikan yayasan tersebut? Kalau tujuan utama saya sebenarnya dari awal cerita sama rekan-rekan, yang utamanya kalau kita udah diwadahi, apalagi udah legalitas diakui oleh secara agama, negara dan lain-lainnya, kan setidaknya kita untuk melangkahkan hal yang baik-baik itu, jadi nggak dilihat sebelah mata Pak ya. Kalau kita punya rezeki ini keluarga besar Panisan untuk sumbang ke anak yatim atau pada yang lain, jadi yayasan ini memang udah terbentuk, jadi lebih baik cenderung untuk melangkah kebaikan itu lebih enak, itu lebih aman karena kan udah berlegalitas Pak gitu. Keduanya yang untuk harapan ya pasti yang namanya semua manusia punya cita-cita dan harapan. Ya harapan yang utama saya semoga aja kan keluarga besar Panisan ini bersinergi di dalam hal kebaikan Pak. Ya terus keduanya juga ingin sekali saya ada rasa simpati dari RT, RW, pejabat-pejabat pemerintah setempat
kayak Bu sekarang ya Bu Ito, Mas Ito mohon untuk doa dan dukungannya kepada Yayasan Panisan Cempakawana itu yang paling diharapkan oleh saya itu ya tokoh agama atau tokoh-tokoh yang di sini apa ya, yang pemuka-pemuka sepuh semuanya, biar ada doa dan dukungannya aja Pak. Gitu. Jadi dari awal hingga sekarang saya bisa menganalisa dan menyimpulkan ya Pak, sebuah berdirinya yayasan ini memang luar biasa Pak ya. Mungkin tidak semudah untuk mendirikan sebuah yayasan, penuh perjuangan, penuh lika-liku Pak ya di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin lebih lengkap lagi, silakan dibaca biografi Aki Saifuddin. Nanti akan segera di biografinya, dan dia di dalam ceritanya itu lebih menarik sehingga seperti apa terbentuknya yayasan ini. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya Pak ya. Mungkin suatu saat kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Terima kasih.